dikejar pemburu. Serigala meminta tolong kepada kelinci. Serigala bersembunyi di sarang kelinci. Serigala selamat dari kejaran pemburu. Serigala tidak mengucapkan terima kasih. Serigala malah hendak menerkam kelinci. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Kak. Oh, yakin? Oh, yakin? Kak ujungnya ada di rumah, Kit? Ada, tapi sedang tidur. Nanti itu? Ya. Kok siang-siang begini tidur, Kit? Tadi malam Kak Jumnya dilamar sama orang. Hah? Dilamar sama orang? Iya. Sama siapa, Kit? Sama Kak Wandi. Kak Wandi, yang orang Sabak situ? Iya. Dia juga baik sama kita. Yakin? Kalau itu, gitu kakak pulang dulu ya. Ya. Assalamualaikum, Kit. Waalaikumsalam, Kak. Aduh, gara-gara telat nyatain perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Pertama-tama sekali mari kita panjatkan puji syukur ya Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hidup, dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kakak sekalian, kali ini kita akan coba bahas tema tentang bagaimana menjadi seorang jomblo yang berkualitas dan bahagia. Kan sekalian, jomblo itu bukan suatu kehinaan. Jomblo itu adalah seorang yang mungkin belum menemukan pasangannya gitu. Itu bukan suatu kehinaan sebenarnya, tapi memang harus disikapi dengan yang positif. Ketika kita sudah menyadari dari diri kita itu seorang yang jomblo gitu, ya kita hentikan segera untuk memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan jodoh untuk sementara waktu gitu. Kita fokus ke hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik untuk mencapai kesuksesan hidup di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Makin lama kita memikirkan hal-hal tersebut tentang jodoh, maka depresi akan menghinggapi kita gitu. Kalau kita sudah depresi, teman-teman pun akan segera menjauh. Mungkin tidak ada orang yang akan kita bisa ajak ngomong, kita ajak berkonsultasi, kita ajak untuk berkomunikasi gitu kan. Karena mereka menyadari kalau seorang yang depresi itu mempunyai tabiat yang sensitif sekali gitu. Nah, mereka mungkin takut gitu kan untuk mengajak Anda bicara gitu. Kalaupun kita terobsesi atau mengidolais seseorang gitu, percaya aja kalau memang kita nantinya ada jodoh dengan dia, ya mungkin itu baik buat kita gitu. Tapi kalau memang tidak, ya kita harus bersiap diri dengan segala risiko gitu. Ya segala satunya memang dalam hidup ini penuh dengan risiko yang bersifat yang nantinya berujung baik dan risiko yang berujung memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, jadi kan kalau kita sudah tidak terlalu memikirkan hal seperti itu gitu, dan juga tidak terobsesi dengan seseorang gitu kan, fokus untuk pengembangan diri kita, apa kira-kira potensi yang ada dalam diri kita. Kalau kita memang pengen misalnya membuka suatu usaha, kita membandingkan seorang jomblo yang punya modal sekitar 5 juta rupiah akan beda caranya dengan seorang yang sudah mempunyai keluarga, mempunyai anak, apalagi dengan uang yang 5 juta dia akan membentuk suatu usaha gitu. Kalau jomblo dengan uang 5 juta terjang aja apa ingin kita lakukan gitu, tanpa terlalu banyak memikirkan gitu.
ada proses belajarnya, tapi jangan terlalu lama untuk terpaku dalam mempelajari sesuatu gitu. Karena resiko pun kalau seandainya uang yang 5 juta kita pergunakan untuk suatu usaha, katakanlah nantinya kita bangkrut gitu, kita saja yang akan merasakan kebangkrutan itu, kerugian itu sendiri dengan uang 5 juta tadi gitu. Tapi orang yang sudah berkeluarga, orang yang sudah mempunyai anak gitu kan, dia akan mikir 2 kali dalam menggunakan uang tersebut gitu. Mungkin kerugian yang akan dia derita nantinya akan berimbas kepada perekonomian keluarganya gitu kan. Kenapa kita harus terlalu memikirkan hal yang terlalu tinggi gitu? Kalau seandainya dengan perbandingan seperti tadi itu, kita bisa lebih baik kok dari orang yang mungkin sudah berkeluarga atau punya anak gitu. Ya, kita gunakan kesempatan itu, kita coba untuk buka usaha, mudah-mudahan dengan ketika kita masih jomblo, masuk dalam jalurnya, kita sukses, laki-laki atau perempuan yang antri ke Anda itu cukup banyak gitu. Kalau memang Anda punya suatu nilai plus, nilai lebih gitu kan. Kita memikirkan masalah jodoh, sementara Anda tidak punya apa-apa gitu, karena tidak ada suatu hal yang mungkin akan Anda jual istilahnya kan ke calon mertua atau orang yang mungkin menjadi pasangan Anda. Ketika mereka bertanya, kamu mau modal apa, mau nikahin anak saya atau mau dekat dengan anak saya gitu, Anda mau jawab apa gitu. Makanya fokus aja dulu untuk berkarir, berfokus untuk bekerja gitu. Buktikan bahwasanya kita tuh bisa gitu. Dan tunggu di suatu saat Anda akan mendapatkan pasangan yang betul-betul mengerti dengan kehidupan Anda, dan Anda pun mengerti dengan kehidupan dia gitu. Ketika itu terjadi, saat itu datang, segeralah niatkan semua itu untuk ibadah gitu, dan akan membuat Anda lebih tenang dalam menghadapi kehidupan gitu. Jangan juga kita terlalu sinis dengan keadaan diri kita yang jomblo. Kita malah uring-uringan sama orang, kita dibilang jomblo sama orang, kita marah, jangan, biarin aja gitu. Yang penting kita fokus untuk menjalani kehidupan, fokus untuk melakukan usaha-usaha yang bisa kita lakukan dengan positif gitu. Ya mungkin itu aja rekan-rekan yang bisa kita bahas kali ini. Saya tidak menggurui siapa-siapa di sini, saya tidak punya ilmu yang tinggi juga gitu ya. Saya hanya ingin mencoba berbagi apa yang saya ketahui gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Salah dan janggal saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.